Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab yang di Indonesia mayoritas muslimnya menganut mazhab Imam Syafi'i. Tapi amat sedikit sekali yang mengetahui perjalanan hidup beliau. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan mengisahkan beberapa perjalanan hidup beliau dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang penting untuk dikaji dan dipelajari supaya kita lebih paham siapa itu sang imam. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan dari Bani Muthalib dari garis keturunan ayahnya, dan ia juga adalah keturunan Bani Hashim dari garis ibu-ibu para kakeknya, dan ia juga adalah keturunan Bani Azad dari garis ibunya. Dari garis ayah, dia bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Perlu kita ketahui bahwa As-Sa'ib bin Ubaid adalah salah satu tawanan perang Badar. Kemudian ia masuk Islam. As-Sa'ib memiliki wajah dan penampilan mirip dengan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika bertemu dengan As-Sa'ib dan pamannya Al-Abbas, beliau pun berkata kepada As-Sa'ib, "Ini As-Sa'ib adalah saudaraku dan saya adalah saudaranya." Maka As-Sa'ib adalah seorang sahabat dan Abdullah bin As-Sa'ib, saudaranya Syafi'i bin As-Sa'ib, adalah salah seorang dari kalangan para sahabat juga. Imam Al-Khatib menyebutkan di dalam kitabnya Tarikhul Baghdad dari Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari berkata, Syafi' bin As-Sa'ib bertemu dengan Rasulullah ketika ia dewasa. Adapun As-Sa'ib adalah pemegang bendera Bani Hashim, dan ketika ia disandera maka ia menebus dirinya sendiri. Lalu ia pun masuk Islam. As-Sa'ib ditanya, "Mengapa engkau tidak masuk Islam sebelum engkau menebus dirimu?" Maka ia pun menjawab, "Saya tidak ingin menghilangkan bagian yang diinginkan orang-orang yang beriman dari diriku." Imam Al-Jurjani, seorang ulama fikih yang bermadhab Hanafi, telah mengkritik nasab ini dengan berkata, "Sesungguhnya para sahabat Imam Malik tidak mengakui dan menerima bahwa nasab Imam Asy-Syafi'i sampai pada suku Quraisy. Namun mereka meyakini bahwa Syafi'i bin As-Sa'ib adalah salah satu budak Abu Lahab. Lalu ia meminta kepada Umar bin Al-Khattab untuk menjadikannya budak bagi suku Quraisy. Namun Umar bin Al-Khattab tidak menanggapi permintaan tersebut. Lalu ia pun meminta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Utsman pun mengabulkan permintaannya. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan para budak dan bukan keturunan dari suku Quraisy. Jawaban atas tuduhan ini adalah sebagai berikut. Sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Al-Jurjani adalah tuduhan yang sangat batil disebabkan beberapa hal berikut ini. Pertama, adanya keterangan secara mutawatir bahwa Imam Asy-Syafi'i dengan jelas membanggakan nasab ini, dan sebagaimana juga yang kita telah ketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang diakui keilmuannya dan tinggi derajatnya. Sebagaimana juga kita telah mengetahui dengan jelas bahwa ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i merasa dengki terhadapnya, dan tidak terkecuali para sahabat-sahabat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Asy-Syafi'i telah membantah pendapat-pendapat mazhab mereka yang lemah. Jikalau saja apa yang disebutkan oleh Al-Jurjani tersebut benar, maka mereka, yakni sahabat Imam Malik dan Abu Hanifah, pasti tidak akan tinggal diam untuk ikut menuduh dan mengkritik nasab Imam Asy-Syafi'i tersebut. Namun pada realitanya kritikan dan tuduhan tersebut hanya bersumber dari Al-Jurjani. Maka kita ketahui bahwa tuduhan tersebut batil. Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa kabar mutawatir adalah sebuah dalil di mana kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah benar dan syariat Nabi Muhammad tidak dinasakh atau disalin. Namun satu hal yang mengherankan adalah mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tidak menerima kabar ahad atau kabar dari satu orang walaupun kabar tersebut dibutuhkan banyak orang. Ia berkata,
Jikalau khabar ahad itu sahih, maka ia akan menjadi hadis yang mutawatir karena banyak sebab yang bisa menyebabkan hadis itu tersebar. Tentu ini merupakan tuduhan yang dusta dan bodoh kepada mazhab Abu Hanifah. Tidak ada satupun selain dirinya yang menyebutkan tuduhan tersebut. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa tuduhan tersebut adalah dusta dan mengada-ada. Yang kedua, orang-orang yang pro dan juga yang kontra terhadap Imam Asy-Syafi'i seringkali menukil kisah ujian Imam Asy-Syafi'i bahwa ketika beliau dihadirkan di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid karena beliau dituduh sebagai penganut paham Syiah dan telah bersepakat dengan orang-orang Syiah untuk keluar dari kepemimpinannya, namun dalam kondisi tersebut disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sempat menyebutkan pengakuannya akan nasab beliau yang sebenarnya. Oleh karena itu, hal ini menandakan bahwa nasab beliau adalah sesuatu yang nyata. Yang ketiga, sesungguhnya para ulama besar telah mengakui kebenaran nasab tersebut. Syekh Muhammad Ismail Al-Bukhari berkata dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir ketika menyebutkan biografi Imam Asy-Syafi'i, dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Quraisy. Muslim Al-Hajjaj berkata, Abdullah bin As-Sa'ib adalah gubernur kota Makkah dan dia adalah saudara dari Syafi' bin As-Sa'ib dan juga kakek dari Muhammad bin Idris alias Imam Asy-Syafi'i. Dan saya menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Abdullah bin As-Sa'ib adalah keturunan dari Bani Al-Muttalib. Imam Daud bin Ali Al-Asfihani jika meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, ia adalah perkataan seorang alim keturunan Bani Muttalib yang telah melampaui manusia dengan goresan tinta penanya, kegigihannya dan kebaikan agamanya. Dia adalah seorang yang bertakwa dalam agamanya, baik keturunannya, mulia jiwanya, memegang teguh kitab Tuhannya, mengikuti jejak Rasulnya dan penghancur jalan para ahli bid'ah hingga mereka seperti tergambarkan dalam firman Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang ditebarkan oleh angin dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi meriwayatkan dari Abu Al-Faraj Al-Maliki dan Ismail bin Ishaq Al-Qadi, keduanya adalah ulama besar yang bermadhab Maliki, bahwa mereka berdua telah menyusun kitab sebagai pembelaan terhadap Imam Asy-Syafi'i. Keduanya menyebutkan dalam kitabnya masing-masing bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan dari Bani Muttalib. Muhammad bin Abdul Hakam, ia adalah seorang sahabat senior Imam Malik, telah menyusun sebuah kitab tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut, ia menyebutkan nasab Imam Asy-Syafi'i dan pengakuan Imam Malik atas nasab tersebut. Imam Al-Jurjani berani menuduh Imam Asy-Syafi'i dengan kebohongan tersebut disebabkan para ulama sepakat bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama dari keturunan budak. Namun para ulama berbeda pendapat apakah beliau dari keturunan budak yang merdeka karena semata-mata dimerdekakan oleh tuannya, atau budak yang dimerdekakan karena suatu janji atau sumpah dan pertolongan. Sungguh perdebatan ulama sangatlah panjang dalam masalah ini. Maka Imam Al-Jurjani ingin menjadikan apa yang terjadi pada Abu Hanifah juga terjadi pada Imam Asy-Syafi'i dengan tuduhan dusta yang sama. Tidak ada perumpamaan yang baik bagi Al-Jurjani kecuali seperti firman Allah yang berbunyi, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Surat As-Saff ayat 8. Sedangkan nasab Imam Asy-Syafi'i dari garis ibu dari kakeknya adalah Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi dan Al-Khotib berkata, Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan Hashim bin Abdi Manaf dari 3 sisi, karena ibunya As-Sa'ib adalah Syifa binti Arqam bin Hashim bin Abdi Manaf. Lalu ibu dari Syifa bernama Khalidah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf, dan ibu dari Abu Yazid adalah Syifa binti Hashim bin Abdi Manaf. Karena Al-Muttalib menikahkan Hashim dengan Syifa binti Hashim bin Abdi Manaf dan lahirlah Abdu Yazid.
Imam Syafi'i termasuk keturunan dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari bibi beliau, karena Al-Muttalib adalah paman Rasulullah dan Syifa adalah anak perempuan dari Hashim bin Abdi Manaf, saudarinya Al-Muttalib dan sekaligus bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dinukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ia berkata, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah anak dari pamanku dan anak dari bibiku. Adapun status Ali bin Abi Thalib sebagai anak paman dari Imam Asy-Syafi'i adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Adapun status Ali bin Abi Thalib sebagai anak dari bibinya karena ibu dari As-Sa'ib bin Ubaid yang bernama Syifa binti Arqam bin Hashim bin Abdi Manaf adalah nenek dari Imam Asy-Syafi'i, dan ibunya Syifa bernama Khalidah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf, dan ibu dari Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Oleh karena itu, ibu dari Ali bin Abi Thalib adalah bibi dari ibunya As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, dan Abdu Yazid adalah kakek dari Imam Asy-Syafi'i. Dalam permasalahan nasab Asy-Syafi'i dari garis ibu terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Abdillah Al-Hafidh bahwa ibu dari Imam Asy-Syafi'i bernama Fatimah binti Abdillah bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang kedua, pendapat ini yang paling masyhur bahwa ibu Imam Asy-Syafi'i adalah seorang wanita dari Bani Azad. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bani Azad adalah Azadullah, tambahan Allah di muka bumi ini. Imam Ar-Razi berkata, hadis ini menunjukkan kemuliaan mereka lebih dari lainnya, karena pengkhususan tersebut sebagaimana kita berkata Baitullah yang berarti rumah Allah, dan Naqatullah atau unta Allah. Nasab yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan kemuliaan bagi Imam Asy-Syafi'i pada beberapa sisi. Pertama, sesungguhnya Abdi Manaf memiliki 4 anak laki-laki, yaitu Hashim, dia adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muttalib, dia adalah kakek dari Imam Asy-Syafi'i. Abdus Syams, dia adalah kakek dari Utsman bin Affan dan Bani Umayyah. Naufal, dia adalah kakek dari Jubair bin Mut'im. Hashim dan Muttalib adalah dua bersaudara yang gemar saling menolong dan membantu satu sama lain. Adapun Abdus Syams dan Naufal adalah dua bersaudara yang gemar bertengkar dan berdebat. Hashim dan Al-Muttalib saling mencintai dan menyayangi, namun Abdus Syams dan Naufal saling memiliki dendam satu dengan yang lainnya. Orang-orang dahulu sering berkata, kedekatan para ayah juga sebagai tanda kedekatan di antara anak-anak mereka. Karena itu, persaudaraan di antara Hashim dan Al-Muttalib tidak hanya terjadi karena hubungan darah, namun juga terjadi karena adanya cinta dan tolong-menolong di antara mereka, hingga hal tersebut diwariskan kepada anak cucu mereka. Maka tidak salah jika kita mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i memiliki perhatian yang lebih untuk menolong agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kedua, diriwayatkan bahwa Hashim bin Abdi Manaf telah menikahi seorang wanita dari kalangan Bani Najjar yang bermukim di kota Madinah, hingga dikaruniai seorang anak yang bernama Syaibah Al-Hamdi, yang juga berstatus kakek dari Rasulullah. Kemudian Hashim pun meninggal sehingga Syaibah tinggal bersama ibunya. Ketika Syaibah tumbuh besar, maka Al-Muttalib bin Abdi Manaf pun mengambilnya dari ibunya lalu membawanya ke kota Makkah. Ketika mereka sampai di kota Makkah, penduduk menyangka bahwa Syaibah adalah seorang budak yang dimiliki oleh Muttalib, sehingga orang-orang memberikan julukan kepadanya Abdul Muttalib. Melihat hal ini, Al-Muttalib pun memperkenalkan Syaibah kepada penduduk Makkah bahwa ia adalah anak dari saudaranya dan bukan seorang budak. Namun penduduk sudah terbiasa memanggilnya Abdul Muttalib, sehingga hal tersebut menjadi hal yang lumrah diucapkan lisan para penduduk Makkah.
Kita mengetahui bahwa Al-Muttalib adalah kakek dari Imam Asy-Syafi'i, pembela Hashim dan pengasuh Abdul Muttalib. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa Al-Muttalib adalah kakek dari Imam Asy-Syafi'i dan juga yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk mengasuh Abdul Muttalib. Allah pun mentakdirkan setelah itu kehadiran Imam Asy-Syafi'i sebagai penolong dan pembela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hingga orang-orang di kota Baghdad menjulukinya dengan sang pembela hadis. Ketiga, Jubair bin Mut'im meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW membagikan bagian untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib dari harta rampasan perang Khaybar, Jubair berkata, "Suatu saat saya dan Utsman bin Affan berjalan, lalu saya pun berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, Bani Hashim adalah saudara-saudaramu dan kami tidak mengingkari kemuliaan mereka karena engkau adalah keturunan dari mereka. Namun kenapa engkau memberikan juga kepada Bani Muttalib dan engkau tidak memberikan kepada kami, sedang kami dan mereka adalah sama?' Maka Rasulullah menjawab, 'Sesungguhnya mereka, yakni Bani Al-Muttalib, tidak pernah meninggalkan kami di masa jahiliyah dan Islam. Sungguh Bani Hashim dan Muttalib adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.' Kemudian Rasulullah menyatukan jari jemari kedua tangannya. Rasulullah bersabda, 'Kami dan Bani Al-Muttalib adalah satu kesatuan, disebabkan oleh dua hal sebagai berikut. Pertama, Al-Muttalib adalah saudara Hashim dan senantiasa menyayangi dan menolongnya. Adapun Abdus Syams dan Naufal adalah dua saudara Hashim yang suka bertikai dengannya. Kedua, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka Bani Abdus Syams dan Bani Naufal termasuk orang-orang yang menentangnya. Adapun Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tetap menolong dan membantu Rasulullah. Oleh karena dua hal ini, Rasulullah bersabda, 'Kami dan Bani Al-Muttalib adalah satu kesatuan.' Jika keutamaan ini telah dipahami, maka masih ada keutamaan-keutamaan lain yang masih terkait dengan hal di atas, yakni pertama, bagian dzawil qurba atau kerabat dalam pembagian harta rampasan akan dibagikan kepada Bani Al-Muttalib sebagaimana juga diberikan kepada Bani Hashim. Adapun Bani Abdus Syams dan Bani Naufal, mereka tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i yang berstatus keturunan Bani Al-Muttalib akan mendapatkan bagian dzawil qurba dalam pembagian harta rampasan perang. Kedua, ketika Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim diharamkan menerima sedekah karena sebab kemuliaan mereka, maka Imam Asy-Syafi'i juga haram memakan harta sedekah karena kemuliaan tersebut. Ketiga, jika diperbolehkan memberikan bagian harta rampasan kepada Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim dan diharamkan bagi mereka untuk memakan harta sedekah, maka ini adalah tanda dan bukti kebenaran bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar Rasulullah dan Imam Asy-Syafi'i juga termasuk dari mereka. Banyak ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan Ali Muhammad atau keluarga Muhammad. Sebagian dari mereka menafsirkan dengan nasab Muhammad, namun sebagian lainnya menafsirkan dengan setiap orang yang beragama dengan agama Muhammad dan menjalankan syariatnya. Imam Asy-Syafi'i termasuk dalam dua penafsiran tersebut, hingga ia pun masuk dalam cakupan ucapan sholawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh sebab itu, sholawat yang selalu kita ucapkan untuk Rasulullah juga mencakup di dalamnya Imam Asy-Syafi'i karena beliau termasuk salah satu dari keluarga Rasulullah. Kita juga tidak meragukan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah adalah dua ulama mujtahid yang tidak termasuk dari keluarga atau keturunan Rasulullah. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh keduanya, dan hal ini adalah kesempurnaan akan kemuliaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sejarah sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yaitu tahun di mana Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wafat. Sebagian ulama menggambarkan kelahiran Imam Asy-Syafi'i dengan kata, Imam Asy-Syafi'i lahir pada hari Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi berkata,
Ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada hari meninggalnya Imam Abu Hanifah tidak saya dapatkan melainkan hanya beberapa riwayat saja. Namun ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada tahun meninggalnya Abu Hanifah adalah riwayat yang masyhur dari para ulama sejarah. Imam Asy-Syafi'i wafat pada waktu Isya di malam Jumat dan dikuburkan pada hari Jumat setelah waktu Asar. Hari itu adalah hari akhir di bulan Rajab tahun 204 Hijriah dan beliau berumur 54 tahun. Imam Ar-Rabi' berkata, ketika kami selesai dari pemakaman jenazah Imam Asy-Syafi'i, kami melihat hilal bulan Sya'ban dan beliau dikuburkan di pemakaman Al-Muqattam dekat pemakaman orang-orang Quraisy yang terletak di antara kuburan Bani Abdul Hakam. Ia juga berkata, beberapa hari sebelum Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, aku bermimpi bahwa Adam alaihissalam meninggal dan orang-orang berkumpul untuk mengiring jenazahnya. Ketika aku terbangun dari mimpi, aku pun bertanya kepada para ulama akan tafsir mimpiku itu. Mereka pun menjawab, tidak lama lagi akan meninggal seorang ulama besar dunia ini, karena Allah berfirman dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Dan tidak lama setelah peristiwa mimpi tersebut, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beberapa sifat beliau yaitu beliau adalah orang yang tinggi badannya, baik akhlaknya, menyayangi manusia, pakaiannya selalu bersih, lisannya fasih, berwibawa, memperlakukan orang-orang dengan baik, dan beliau mewarnai rambutnya dengan warna agak kemerah-merahan karena hal tersebut adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harmalah berkata, Imam Asy-Syafi'i ketika menjulurkan lidahnya maka akan menyentuh hidungnya. Hal ini menunjukkan kemampuan beliau yang luar biasa dalam berbicara dengan fasih. Namun di akhir hidupnya beliau terkena penyakit hingga beliau sakit keras dan menyebabkan perubahan fisik yang cukup parah. Ketika beliau akan menaiki kendaraannya maka darah pun mengucur hingga mengenai baju dan sepatunya. Hari demi hari penyakit tersebut pun makin parah hingga sahabat-sahabatnya melubangi ranjang dan kasur beliau, lalu meletakkan wadah di bawahnya agar darah tersebut tidak berceceran. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, aku dilahirkan di kota Gaza dan ketika berumur 2 tahun, aku pun pindah ke kota Makkah. Dalam riwayat lainnya beliau berkata, aku dilahirkan di Yaman. Ibuku merasa khawatir jika aku banyak menyia-nyiakan waktuku, maka ia pun menyuruhku untuk menyusul keluargaku yang ada di kota Mekah agar aku bisa menjadi seperti mereka. Kemudian ibuku mempersiapkan segala keperluan perjalananku menuju kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, umurku pada saat itu 10 tahun, maka aku pun langsung menuju kepada salah satu keluargaku untuk tinggal bersamanya dan aku memulai untuk menuntut ilmu. Salah satu dari keluargaku berkata, janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan belajar, tapi sibukkanlah dengan hal lain yang lebih bermanfaat. Namun aku lebih condong kepada ilmu dan aku merasakan kenikmatan hidup pada 2 hal, yaitu ilmu dan memanah. Aku sangat mahir dalam memanah hingga aku mampu mengenai 10 sasaran dengan tepat dengan 10 panah yang aku bidikkan. Setelah itu diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak lagi menyebutkan dirinya dengan mencari ilmu. Akhirnya orang-orang pun berkata kepadanya, demi Allah, ilmumu lebih luas daripada kemahiranmu dalam memanah. Syekh Muhammad bin Abdul Hakam meriwayatkan bahwa ketika ibu Imam Asy-Syafi'i sedang mengandung bayinya, ia bermimpi bahwa seorang yang hebat dan besar telah keluar dari perutnya. Lalu setiap tulang-tulangnya berjatuhan di setiap kota. Maka para penafsir mimpi pun berkata, sungguh ia akan melahirkan seorang ulama yang agung dari perutnya yang akan menyebarkan ilmunya di setiap penjuru negara Islam. Imam Asy-Syafi'i berkata, aku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata kepadaku, wahai fulan, dari manakah asalmu? Aku pun menjawab, aku berasal dari keturunanmu. Kemudian beliau berkata, mendekatlah kepadaku. Maka aku pun mendekatinya dan beliau mengambil sedikit air ludahnya dan aku pun membuka mulutku. Setelah itu beliau menandai dengan ludahnya itu pada lidah, mulut dan bibirku. Kemudian beliau berkata, pergilah,
Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahannya kepadamu. Imam Asy-Syafi'i juga pernah berkata, awal-awal masa kecilku di kota Mekkah, aku pernah bermimpi bahwa seorang yang sangat berwibawa menjadi imam dalam sholat di Masjidil Haram. Setelah ia selesai mengimami sholat, maka orang tersebut beranjak dari tempatnya untuk mengajarkan orang-orang tentang agama mereka. Maka aku pun mendekati orang tersebut dan berkata, ajarkanlah sesuatu kepadaku. Maka orang tersebut mengeluarkan suatu timbangan dan memberikannya kepadaku seraya berkata, inilah hadiah untukmu dan semoga Allah selalu menunjukkan jalannya untukmu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata lagi, maka aku pun datang kepada salah satu orang yang pandai menafsirkan mimpi dan memberitahukannya akan mimpi tersebut. Maka ia pun berkata, sungguh engkau akan menjadi seorang imam besar dalam ilmu dan engkau akan selalu berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW karena imam Masjidil Haram adalah sebaik-baiknya imam di dunia ini. Adapun timbangan tersebut adalah tanda engkau akan mengetahui hakikat dari setiap sesuatu. Imam Asy-Syafi'i juga pernah berkata, aku pernah bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ia mengucapkan salam kepadaku, menjabat tangan dan melepaskan cincinnya lalu ia pakaikan ke tanganku. Maka aku pun pergi ke salah satu paman yang pandai menafsirkan mimpi. Ia berkata, adapun jabatan tangan Ali bin Abi Thalib kepadamu memiliki arti bahwa engkau akan selamat dari musibah. Adapun ia melepas cincinnya lalu memasangkannya di jarimu memiliki arti namamu akan dikenal di seluruh penjuru dunia sebagaimana namanya dikenal di seluruh dunia. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat miskin sewaktu kecilnya. Lalu ketika keluarganya menitipkannya di salah satu maktab untuk menimba ilmu, mereka tidak memiliki sesuatu harta apapun untuk diberikan kepada guru yang mengajar di maktab tersebut hingga guru tersebut tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Ketika guru tersebut mengajarkan anak-anaknya, Imam Asy-Syafi'i memperhatikan betul apa yang diajarkan orang tersebut hingga ia bisa memahaminya dengan cepat pelajaran tersebut. Ketika sang guru beranjak dari tempatnya, maka Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kembali pelajaran tersebut kepada anak-anak sang guru. Melihat hal ini, sang guru lalu berpikir bahwa Imam Asy-Syafi'i cukup baginya sebagai pengganti untuk mengajarkan anak-anaknya dan ia pun berhenti untuk mengharapkan imbalan dari keluarga Imam Asy-Syafi'i. Sang guru pun mengajar Imam Syafi'i hingga beliau dapat menghafal Al-Quran pada saat umur 7 tahun. Imam Asy-Syafi'i berkata, ketika aku telah menghatapkan Al-Quran, maka aku pun mulai masuk ke dalam masjid untuk belajar kepada ulama-ulama dan menghafalkan hadis. Aku adalah orang yang miskin hingga aku kesulitan untuk membeli kertas. Maka aku pun mengambil tulang-tulang sebagai pengganti kertas dan juga menggunakan kertas-kertas yang telah dibuang namun masih bisa dimanfaatkan. Imam Ar-Rabi bin Sulaiman menukilkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sudah mulai memberikan fatwa ketika beliau berumur 15 tahun. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi berkata, Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, mulailah berfatwa wahai Abu Abdillah, karena telah datang masamu untuk berfatwa. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i pada saat itu masih berumur di bawah 20 tahun. Perlu kita ketahui bahwa guru pertama Imam Asy-Syafi'i adalah Muslim bin Khalid. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i mendengar seorang ulama besar yang bernama Malik bin Anas. Imam Asy-Syafi'i berkata, ketika aku mendengar ada seorang ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas, maka hati ini pun terdorong untuk menuntut ilmu kepada ulama tersebut. Kemudian aku meminjam kitab Al-Muwatta dari salah seorang yang tinggal di Makkah dan aku pun menghafal kitab tersebut. Setelah itu aku pergi menuju rumah gubernur Makkah untuk meminta surat izin menemui Imam Malik di kota Madinah. Ketika aku mendapatkan surat tersebut, maka aku langsung bergegas menuju kota Madinah. Sesampainya di sana, aku pun langsung menuju rumah wali kota Madinah dan menyerahkan surat tersebut. Wali kota Madinah pun berkata, wahai anak muda, jika engkau menyuruhku berjalan kaki dari kota Madinah menuju Makkah, itu lebih ringan bagiku daripada harus berjalan menuju pintu rumah Imam Malik. Aku pun berkata,
walaupun seorang gubernur yang memerintahkanmu?" Lalu ia berkata, "Marilah kita pergi ke majelisnya Imam Malik." Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, "Kemudian aku pergi bersamanya menuju kediaman Imam Malik. Sesampainya di sana, wali kota tersebut mengetuk pintu rumah Imam Malik. Tidak lama kemudian keluarlah sang budak perempuan hitam. Sang wali kota berkata kepadanya, 'Katakanlah kepada tuanmu, wali kota datang menemuimu.' Lalu sang budak itu pun masuk. Tidak lama kemudian ia keluar lagi dan berkata, 'Tuanku berkata, jika engkau memiliki suatu pertanyaan, maka tulislah pertanyaan itu pada secari kertas hingga nanti tuanku akan menjawabnya. Jikalau engkau datang untuk suatu urusan yang penting, maka sungguh engkau telah mengetahui hari dibukanya majelis tuanku, maka pulanglah kalian.' Lalu sang wali berkata, 'Aku membawa surat dari gubernur untuk suatu urusan yang sangat penting.' Maka sang budak masuk kembali sembari membawa kursi untuk diletakkan sebagai tempat duduk Imam Malik. Kemudian keluarlah sang imam yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi dengan wibawa yang sangat besar. Lalu sang wali memberikannya surat itu. Sang imam pun membaca surat tersebut hingga ketika ia sampai pada kalimat, 'Sungguh Muhammad bin Idris adalah seorang pemuda yang mulia,' maka sang imam pun melempar surat tersebut dan berkata, 'Subhanallah, mengapa sekarang ilmu yang diwarisi Rasulullah harus dituntut dengan suatu surat?' Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, 'Semoga Allah selalu menunjukkan kebenarannya kepadamu. Aku adalah seseorang lelaki dari keturunan Banil Muthalib. Aku juga menceritakan kepadanya akan kisahku yang cukup panjang. Setelah sang imam mendengarkan kisahku, maka ia pun melihat kepadaku sejenak dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Malik mempunyai firasat yang kuat. Lalu ia berkata kepadaku, 'Siapa namamu?' Aku menjawab, 'Muhammad bin Idris.' Ia berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, bertakwalah selalu kepada Allah dan jauhilah kemaksiatan karena engkau akan menjadi orang yang berilmu.' Lalu aku berkata, 'Baik.' Lalu ia berkata lagi, 'Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah engkau redupkan cahaya itu dengan kemaksiatan.' Sang imam meneruskan ucapannya, 'Jika engkau besok datang di majelisku, maka panggillah seseorang yang dapat membacakan Al-Muwatta' kepadamu.' Lalu aku berkata kepada sang imam, 'Sungguh aku telah menghafal kitab tersebut dan dapat membacakannya untukmu dari hafalanku.' Besok harinya aku pun kembali menemui Imam Malik dan mulai membacakan kitab tersebut kepadanya, dan setiap aku ingin menghentikan bacaanku agar Imam Malik tidak merasa bosan, akan tetapi Imam Malik terkesima mendengar bacaanku sehingga ia berkata, 'Wahai anak laki-laki, teruskan bacaanmu.' Lalu aku membacakan kitab tersebut untuknya hingga aku menyelesaikannya dalam beberapa hari saja. Aku pun memutuskan untuk tinggal di kota Madinah hingga ajal menjemput Imam Malik radhiyallahu anhu." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ketika Imam Malik meninggal dan aku juga dalam keadaan yang sangat miskin, datanglah gubernur Yaman ke kota Madinah. Lalu sebagian orang-orang Quraisy membujuknya untuk mengajakku dalam beberapa urusannya. Maka ia pun mengajakku pergi bersamanya dan ia mempekerjakanku untuk urusan yang cukup banyak hingga orang-orang pun memujiku. Namun orang-orang yang dengki kepadaku bergegas untuk menemui kafilah Harun ar-Rasyid yang juga memiliki beberapa tangan kanannya di kota Yaman, hingga tangan kanan tersebut menuliskan kepada sang khalifah hal-hal yang menakutkan tentang orang-orang Syiah. Namun sang tangan kanan tersebut juga menyebutkan bahwa di antara orang-orang Syiah ada seseorang yang bernama Muhammad bin Idris yang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh sang pembunuh dengan pedangnya. Hal ini pun menjadi sebab jatuhnya Imam Asy-Syafi'i kepada ujian hidup yang cukup berat. Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i masuk ke negeri Irak pada tahun 177 Hijriah. Dan beliau menetap di sana selama 2 tahun dan beliau juga menulis bukunya yang lama yang diberi nama Al-Hujjah. Kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 199 Hijriah dan menetap di sana selama beberapa bulan. Lalu beliau pindah ke Mesir dan menetap di sana hingga beliau wafat.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan kali ini tentang Imam Asy-Syafi'i. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita tentang beliau dan menambah cinta kita terhadap madhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.